Belajar IPS dengan Pak Diatmoko di sini. Kali ini kita belajar bersama tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial terdiri dari dua kata, yaitu mobilitas dan sosial. Sosial itu pasti menyangkut dengan kehidupan manusia, dalam hal ini orang banyak. Adapun mobilitas, mobile, artinya pergerakan. Jadi mobilitas sosial dapat diartikan sebagai pergerakan manusia, baik itu pergerakan secara lokasi, geografis, ataupun pergerakan secara status. Mobilitas sosial yang sifatnya mobilitas geografis, diantaranya ada urbanisasi, transmigrasi, migrasi, evakuasi, dan lain sebagainya. Sedangkan mobilitas yang sifatnya atau berdasarkan status sosial, diantaranya adalah mobilitas yang sifatnya menaikkan atau menurunkan status sosial, dan ada mobilitas sosial yang tidak menurunkan status sama sekali. Mobilitas yang menaikkan atau menurunkan status sosial kita namakan adalah mobilitas vertikal. Artinya seseorang dapat naik statusnya maupun dapat menurunkan statusnya. Sebagai contoh, apabila kalian sebagai siswa mengikuti kompetisi berupa pemilihan pengurus OSIS dan terpilih, maka itu akan menaikkan status sosial kalian. Minimal kalian akan dikenal oleh semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Adapun mobilitas yang sifatnya horizontal atau hanya pada level status yang sama, artinya tidak menaikkan atau menurunkan status, diantaranya sebagai contoh, apabila kamu sekolah di satu tempat di sekolah A, kemudian pindah sekolah di sekolah B dengan tetap sebagai menyandang sebagai siswa tanpa ada perubahan, maka itu disebut dengan mobilitas sosial, dalam hal ini berdasarkan status yang sifatnya horizontal. Itu mobilitas sosial. Adapun saluran atau jalan untuk menaikkan atau menurunkan status, diantaranya ada pendidikan, ada kemiliteran, ada organisasi profesi, ada pula partai politik dan lembaga ekonomi. Mari kita pelajari bersama. Untuk lembaga pendidikan, orang yang berpendidikan biasanya memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Kemudian untuk lembaga kemiliteran, tentu kita akan melihat adanya pangkat-pangkat yang ada. Jelas itu adalah menunjukkan status pula. Lembaga politik, ada pemimpin partai, ada pemimpin pemerintahan, ada kepala daerah, ada pejabat-pejabat daerah, itu juga menunjukkan sebuah status. Kemudian ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi kita akan melihat, kita akan mengenal adanya pemilik modal, bos, karyawan, staf, hingga pekerja. Itu juga menunjukkan status sosial. Mobilitas sosial ini memiliki dampak yang cukup luas. Di antaranya, bagi orang yang bersemangat akan memicu untuk tumbuhnya mental-mental yang kuat, pantang menyerah untuk mencapai cita-cita. Namun, dampak negatifnya juga akan menimbulkan suatu depresi mental alias stres tersendiri, karena persaingan yang begitu ketat dan yang bersangkutan tersebut tidak mampu bersaing
dengan yang lain, maka dia akan mengalami tingkat kesetresan tersendiri. Dengan mempelajari mobilitas sosial, saya yakin kalian akan tambah bersemangat untuk selalu berusaha belajar lebih keras lagi untuk masa depan yang lebih baik.